الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama dan yang paling utama tentunya kita bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat ini, maka yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya. Karena bila kita menghitung nikmat itu, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sholawat teruntuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang dasar-dasar hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam ini sangat penting untuk kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu fikih, sebelum kita mendalami ilmu fikih, maka hukum-hukum Islam ini benar-benar harus kita pahami. Baik, pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab Mabadi'ul Fikih Juz 3 yang disusun atau dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Ini adalah kitab yang sangat ringkas, yang mudah dipahami tentunya untuk para pemula, para pencari ilmu yang memulai mendapatkan hidayah untuk mendalami ilmu agama. Para orang-orang yang sebelumnya tidak pernah belajar agama dan ingin hijrah, bertaubat, maka kitab ini adalah kitab yang mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mulai mengkajinya. Qala musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ahkamul islami khamsatun. Hukum di dalam Islam itu ada 5. Al-fardu was sunnatu wal haramu wal makruhu wal mubah. Yakni pertama hukum fardu, kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Ini 5 dasar hukum di dalam Islam. Kemudian apa definisi daripada 5 hukum tersebut? Musannif melanjutkan, al-fardu, adapun yang dimaksud hukum fardu, huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, adalah perkara yang diberi pahala, yang mendapatkan ganjaran siapa saja yang mengerjakannya, dan disiksa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Itu adalah definisi fardu. Wa huwa wal wajibu bimaknal wahid. Fardu dan wajib itu memiliki makna yang satu makna. Illa fi babil hajj, kecuali dalam pembahasan bab haji, maka fardu dan wajib itu dibedakan. Namun secara umum fardu dan wajib maknanya sama. Kemudian as-sunnatu, adapun yang dikatakan sunnah, huwa ma yusabu fa'iluha, yakni perkara yang diberi pahala bagi siapa saja yang mengerjakannya. Wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak disiksa siapa saja yang meninggalkannya. Itu adalah definisi daripada sunnah.
Wahya wal mandubu. Adapun sunnah, wal mandubu dan mandub, wal mustahabbu dan mustahab bi makna wahid, memiliki satu makna. Jadi di dalam kajian fikih, bila disebutkan sunnah, bila disebutkan mandub, bila disebutkan mustahab, itu memiliki makna yang sama, yakni sama-sama sunnah yang memiliki definisi perkara yang diberi pahala bagi siapa yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi siapa yang meninggalkannya. Kita lanjutkan. Al-haramu, adapun definisi daripada haram, huwa ma yusabu tarikuhu, yakni perkara yang diberi pahala bagi orang-orang yang meninggalkannya, bagi siapa saja yang meninggalkannya. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan disiksa bagi siapa saja yang mengerjakannya. Ini adalah definisi daripada hukum haram, yakni perkara yang diberi pahala orang-orang yang meninggalkannya dan disiksa bagi orang-orang yang mengerjakannya. Selanjutnya, hukum Islam yang keempat adalah makruh. Apa itu makruh? Huwa ma yusabu tarikuhu. Makruh adalah perkara yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan tidak diberi dosa dan tidak disiksa bagi orang-orang yang melakukannya atau mengerjakan perkara yang makruh itu. Itu definisi makruh. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, al-mubahu adalah hukum mubah. Apa itu hukum mubah? Huwa ma la yusabu fa'iluhu, yakni perkara yang tidak diberi pahala bagi siapa-siapa yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak pula diberi siksa, tidak disiksa bagi siapa saja orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang mubah. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah 5 hukum-hukum pokok dalam Islam. Bila kita pahami dengan benar, bila kita pahami apa yang disampaikan oleh Syekh Umar Abdul Jabbar tadi, maka dapat kita ketahui bahwa hukum Islam itu yang paling pokok pertama adalah fardu ataupun kewajiban, yang mana kita harus melakukannya dan kita mendapatkan pahala daripada pekerjaan itu, dan kita tidak boleh meninggalkannya, karena bila kita meninggalkannya kita akan mendapatkan siksa. Itu adalah fardu. Oleh karena itu fardu ini adalah pokok. Ibarat kita berdagang, hukum fardu atau hukum wajib ini adalah modal. Nah, seperti halnya sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat fardu, atau puasa di bulan Ramadan. Itu hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib, dan harus kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, ketika kita melaksanakan fardu puasa di bulan Ramadan, maka kita mendapatkan pahala dan kita tidak boleh meninggalkannya. Karena bila kita meninggalkannya sudah pasti kita akan disiksa, kita berdosa. Nah, fardu ini adalah modal kita dalam berdagang yang akan membawa kita selamat. Kemudian, kesunatan yang didefinisikan
sebagai sesuatu perkara yang apabila kita melaksanakannya kita mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya kita tidak disiksa. Jadi kesunatan ini bila benar-benar kita pahami, maka sekali-kali kita tidak ingin meninggalkannya. Maka kita berlomba-lomba ingin menunaikan kesunatan-kesunatan itu. Sesuatu yang sunnah itu merupakan nilai plus yang kita dapat. Fadilah amal yang kita dapat dari mengerjakan sunnah itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu, ibadah yang sunnah itu diibaratkan bila kita berdagang, kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka inilah pahala keuntungan kita dalam berdagang. Bila wajib adalah modal, maka sunnah-sunnah perkara yang sunnah ini adalah keuntungan kita yang akan mengantarkan kita kepada derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bila kita tidak mengerjakan kesunatan itu, kita tidak berdosa dan kita tidak diazab, kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara yang haram, yang pasti kita harus meninggalkannya. Karena apabila kita mengerjakan sesuatu yang haram, maka kita berdosa. Namun apabila kita meninggalkan perkara yang haram ini, kita mendapat pahala. Bukan tidak mendapatkan pahala, kita mendapatkan pahala. Sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus meninggalkannya karena itu haram. Tetapi karena kita meninggalkan perkara yang haram itu, kita justru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak mendapatkan pahala. Kita dilarang mencuri. Kita tidak mencuri. Maka dengan kita tidak mencuri, dengan kita tidak korupsi, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga adalah pahala-pahala yang kita dapat selain kita menunaikan kewajiban, selain kita menunaikan kesunahan. Kemudian yang makruh juga, sebagaimana definisinya adalah perkara yang kita akan mendapatkan pahala apabila kita meninggalkannya. Dan kita tidak akan disiksa ketika kita mengerjakannya. Pemirsa, dapat kita pahami bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan di dalam agama, maka kita akan mendapatkan pahala. Meskipun ketika kita mengerjakannya, kita tidak mendapatkan dosa atau kita tidak disiksa. Seperti halnya kita makan petai, makan jengkol. Itu makruh hukumnya, maka ketika kita meninggalkan memakan petai, makan jengkol, karena baunya yang dahsyat, karena efek daripada makan petai dan jengkol yang luar biasa ketika di toilet, makruh hukumnya. Maka ketika kita meninggalkan mengkonsumsi jengkol dan petai misalnya, maka kita mendapatkan pahala. Meskipun ketika kita makan pun, maka kita tidak mendapatkan dosa dan kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan meninggalkan kemakruhan, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian mubah, begitu juga dengan mubah. Memang pada dasarnya mubah perkara yang boleh dilakukan. Artinya kita melakukan tidak mendapatkan pahala, kita meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Namun perkara yang mubah ini, seperti contohnya makan, akan naik derajatnya kepada status sunnah. Apabila kita lakukan sesuai dengan tuntunan-tuntunan dan petunjuk daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitulah mudahnya kita mencari pahala. Begitulah mudahnya kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengerjakan kewajiban tentunya kita harus mengerjakannya. Dengan meninggalkan perkara yang haram tentunya harus kita tinggalkan. Kita mendapatkan pahala. Kemudian dengan mengerjakan kesunatan kita mendapatkan pahala. Dengan meninggalkan kemakruhan kita mendapatkan pahala. Ini adalah kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama.
menjadi bekal kita untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga kita termotivasi untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.